Sebelumnya kami bakal memperkenalkan dulu diri. Di sini ada Nama, saya Jonathan, saya Alvina, saya Fadilah Yunisa, saya Rahmat. saya Yan Satriansa. Kita lanjut ke topik aja ya. Pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, meja atau bangku. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar uang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Fungsi bank ada 3, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalur dana ke masyarakat, dan pelayan masyarakat. Terus di sini ada jenis-jenis bank. 1. Pembagian bank menurut jenis kegiatan. A. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Terus ada bank umum. Bank umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Terus ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan D. Bank predikat rakyat. Bank predikat rakyat adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka. Dan yang kedua, pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Yang ketiga, pembagian bank menurut kepemilikan. Yang pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada bank swasta. Bank swasta adalah bank yang pemilik modalnya dimiliki oleh swasta. Dan yang ketiga ada bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki pemerintah dan sebagian lain dimiliki swasta. Dan yang keempat ada bank pemerintahan daerah. Bank pemerintahan daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Industri keuangan non-bank. Pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Perdagangan atau KUHD disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Sedangkan fungsi asuransi yang utama adalah mengalihkan atau membagi resiko dan pengumpulan dana. Fungsi sekunder asuransi antara lain mendorong pertumbuhan usaha. Peran asuransi yang pertama adalah memberikan keamanan, yang kedua menghasilkan sumber dana, dan yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis asuransi menurut Umi Karoma dalam Sigma 2011, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. A. Dari segi sifatnya, dan B. Dari segi objek dan bidang usahanya. Dana. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga dana pensiun adalah lembaga atau badan yang khususnya mengurus dana pensiun dengan sumber dana dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yayasan atau perusahaan bersangkutan. 2 jenis program pensiun. A. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau Definite Benefit. B. Program pensiun muluran pasti PPIP atau Definite Contribution. 2. Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sebelum mencapai usia pensiun. 3 peran. A. Penyediaan biaya hidup di hari tua. B. Sarana peningkatan ekonomi. C. Penambahan motivasi dan ketenangan kerja. Dan yang keempat, ada dana pensiun pemberi kerja merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang tua badan yang memperkerjakan karyawan. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun. Lembaga pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi
perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, pajak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit. Dua, unsur lembaga pembiayaan adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Dua, kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya belah pihak. Tiga, kesempatan yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerimaan pembiayaan pada jangka waktu yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. 5, resiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih pembiayaan non konforma loan. 6, balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan hasil atau bagian. 3, peran lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki peran sebagai lembaga alternatif dalam pembiayaan barang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Lembaga pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang seperti manapun aspirasi dan minat masyarakat. 4, lembaga pembiayaan ini merupakan badan usaha yang khusus dibentuk untuk mewakili usaha yang dan pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit. Lebih lanjut, mari kita bahas satu sewa guna usaha untuk piutang, pembiayaan konsumen, usaha kredit. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 disebut pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembayaran ekspor nasional untuk A. mendorong terciptanya iklim usaha dan kondusif, B. mempercepat peningkatan ekspor nasional, C. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional. Pembiayaan sekunder perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Pembayaran sekunder perumahan bertujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan, meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. PT Permodalan Nasional Madani. Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro kecil dan menengah. PT PNM memiliki bidang usaha antara lain unit layanan modal mikro, pembinaan ekonomi keluarga sejahtera, pengembangan kapasitas usaha. PT Dana Fresa Persero bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 ini berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi, serta manajer investasi reksa dana. PT Dana Reksa atau Persero sebenarnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dana Reksa adalah lembaga keuangan Indonesia perintis untuk memperkenalkan reksa dan. Ada yang mau ditanyakan? B. Saya silakan. Gampang deh mah. Baik usia pensiun seberapa? Tahun seberapa? Pensiun dalam apa? Tahu kan itu cara pensiun. Oh, dana pensiun. Usia ya. Manusia kan? Dana pensiunnya. Usia bagi orang Jampis, Dananya. dana pensiun. 56 tahun. 56 tahun. 56 tahun. Ada yang lagi? Bu, apa? Kan tadi teh ada bank swasta. Nah, keuntungan dari bank swasta teh apa? Dari ya? Ayo. Kan tadi ada nyebutin fungsi asuransi yang utama itu maksudnya gimana, terus contohnya apa? Fungsi asuransi yang utama contohnya apa, artinya apa dan contohnya apa? Mau jawab dulu dari pertanyaan Risma ya. Keuntungan bank swasta teh lebih gampang untuk mengumpulkan modal.
Caranya dengan mengeluarkan saham juga. Jadi pemimpin bank bisa diganti sesuai kesepakatan jika dianggap kurang kompeten. Oke, terima kasih. Ya. Ayu tadi apa? Fungsi asuransi dan contohnya itu seperti Asuransi memiliki fungsi contoh sebagai pengalih risiko. Terus sebagai contohnya, jadi ketika seorang kepala keluarga meninggal, maka kondisi keuangan keluarga berisiko mengalami penurunan. Jika kepala keluarga memiliki asuransi jiwa, maka keluarga tersebut dapat menerima uang asuransi tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cukup, Ayu? Terima kasih. ada yang lagi yang mau ditanya? Dana pensiunnya sama lah. Hah? Dana pensiun dan dana semua. Maksud? Jadi uang buat dana pensiun itu berapa? Totalnya berapa? Diukur pensiun. Satu miliar. Ya. Itu bukan sekali kasih ya, itu dicicil itu ya. Terima kasih segitu. Iya. Ada. Satu lagi. Ya, mau nanya kalau contoh bank campuran itu kayak apa ya? Bentar. Kayak bank ANZ atau ya ANZ. Terus Bank Wuri Indonesia, ya. Cukup, Ayu. Terima kasih. Ada yang lagi yang mau ditanya? Dana pensiunnya sama lah. Hah? Dana pensiun dan dana semua. Maksud? Jadi uang buat dana pensiun itu berapa? Totalnya berapa? Diukur pensiun. Satu miliar. Ya. Itu bukan sekali kasih ya, itu dicicil itu ya. Terima kasih segitu. Iya. Ada. Satu lagi. Ya, mau nanya kalau contoh bank campuran itu kayak apa ya? Bentar. Kayak Bank ANZ atau ya ANZ. Terus Bank Wuri Indonesia, ya. Woori, ya Indonesia. Sama Sumito, Bank Limited. ya, Mitsui, Trust, tapi tulisnya kayak terus gitu, TRUST. Bank Limited. Limited edition ya. Udah cukup. Aku dari kelompok 2, Kelompok berapa? 1. Iya. Bertanya kan si bangsa ada penyaluran dana ke masyarakat. Nah itu tuh pengertiannya apa sama contohnya apa? Jadi pengertian Di pengertian itu yang Anda tadi tanyakan menyalurkan dana ke masyarakat itu adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito dikasih ke masyarakat, jadi kayak pinjaman kepada masyarakat. Contohnya kayak sembako. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh nggak ada, yaudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.